Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tempat di mana kisah-kisah gelap tak hanya didengar, tapi juga dirasakan. Bersiaplah, karena malam ini kita akan membuka pintu ke dunia yang tak kasat mata, dunia di mana logika berhenti dan rasa takut mengambil alih. Begini ceritanya, perjanjian hitam, mereka yang tidak bertuhan. Desa Kawi, terletak di kaki Gunung Semeru, sudah lama dikenal sebagai desa yang wingit, tempat di mana dunia manusia dan dunia gaib bersinggungan tipis. Pada zaman kolonial, konon pernah ada seorang dukun besar bernama Mbah Surya Dirga yang melakukan perjanjian dengan makhluk gaib demi membalas dendam pada penjajah yang membakar keluarganya hidup-hidup. Perjanjian itu mengubah segalanya. Sejak saat itu, setiap generasi di desa itu harus membayar harga dengan darah. Rara, seorang wanita muda berusia 25 tahun, kembali ke desa Kawi setelah 10 tahun menetap di Jakarta. Kepulangannya bukan untuk liburan, tapi karena warisan rumah tua dari ibunya yang baru saja meninggal secara misterius. "Ra, kamu yakin mau tinggal di rumah itu sendirian?" tanya Ayu, sahabat masa kecilnya yang kini menjadi bidan desa. "Aku harus, Yu. Ibu meninggalkan sesuatu yang belum selesai. Aku bisa merasakannya." Sejak malam pertama Rara tidur di rumah tua itu, suara-suara aneh mulai terdengar. Suara kidung lirih dalam bahasa Jawa kuno bergaung dari dinding. Lemah peteng, lawang buka, kembang sekar jagat, saka pati muli. Sing jaluk, kudu bayar. Siji nyawa kanggo suwarga palsu. Rara merasa tubuhnya dingin, dan jendela kamarnya terbuka sendiri. Sosok bayangan tinggi berdiri di kejauhan halaman. Ia menghilang dalam kabut. Beberapa hari kemudian, Rara menemukan sebuah peti tua di loteng rumah. Di dalamnya ada sebuah keris dengan sarung berbalut kain mori, lontar yang mulai rapuh, sebuah buku kecil berisi mantra-mantra Jawa kuno. Ia membawa benda-benda itu ke Pak Darmo, juru kunci makam desa. "Iki petilasan Mbah Surya Dirga," ujar Pak Darmo, wajahnya memucat. "Mantra perjanjian hitam. Aku nyebut jenengmu, roh sakan dhuwur alas. Sing bage kake kekuatan lan pati. Tulung jumeneng ing ngarep kulah. Kula nyuwun, kula nyadong. Kula mbayar nyawa anak turun kula. Iki dudu sembarang mantra, nduk. Iki perjanjian gaib." Sekali diucapkan, awake dewe wis dadi bageane. Rara menggeleng. "Tapi kenapa ibu menyimpannya?" Pak Darmo hanya berkata lirih, "Ibumu pernah nyoba jaluk kekuatan iku. Tapi bayare orang mung nyawane. Awakmu saiki dadi warisane." Malam demi malam, suara nyanyian semakin dekat. Rara merekamnya dan memperdengarkannya ke Ayu. Ayu langsung pucat. "Ra, itu kidung pemanggil. Dulu waktu kecil aku pernah dengar pas ada yang mati mendadak. Nadanya sama. Kidung itu berbunyi, sira sing orang duwe iman. Buka lawang jagat peteng. Sapa sing jaluk kekuatan. Tumbale anak landara." Tak lama setelah itu, Ayu ditemukan meninggal di sungai dengan mata melotot dan lidahnya biru kehitaman. Di tengah malam, Rara bermimpi bertemu dengan makhluk-makhluk berjubah hitam. Wajah mereka rata, tanpa mata, tanpa hidung, hanya mulut lebar menganga. "Kowe wis jaluk, saiki wektu bayar," salah satu dari mereka berbisik. Rara terbangun dengan luka di dada. Bekas cakaran membentuk huruf Jawa kuno, H. Ia kembali ke rumah Pak Darmo, tapi rumah itu sudah hangus terbakar. Di antara puing-puing, Rara menemukan satu-satunya benda yang utuh, keris dari loteng itu. Dengan nekat, Rara melakukan ritual pemanggilan untuk mengakhiri semua ini. Tapi yang datang bukan hanya satu makhluk, melainkan arwah-arwah dari leluhur yang pernah melakukan perjanjian sama. "Aku sing tanpa Tuhan, aku sing mung dedonga marang peteng. Kanggo kekuatan, aku bayar kabeh. Kowe saiki dadi bagian saka kita." Rara menyadari satu-satunya cara menghentikan perjanjian ini adalah dengan mengorbankan dirinya. Ia membacakan mantra pemutus. "Gusti Peteng, aku balekake kabeh. Aku nyuwun pangampura saka jagat loro. Iki nyawaku, kanggo ngilangi warisan ala iki.
Kanggo anak-anakku, mugo bebas. Keris ditusukkan ke dada sendiri. Darahnya mengalir membentuk lingkaran pemutus. Suara tangisan dan teriakan dari dunia gaib menggema. Kidung pun berhenti. Desa Kawi sunyi kembali. Tapi di bawah tanah, sesuatu masih menunggu. 3 bulan telah berlalu sejak kematian Rara. Desa Kawi tampak tenang, tapi ketenangan itu hanya di permukaan. Di malam-malam tertentu, tanah di belakang rumah tua Rara bergetar pelan. Beberapa warga mengaku melihat bayangan wanita mengenakan kain putih berjalan di pematang sawah. Salah satu dari mereka adalah Niko, adik tiri Rara yang baru datang dari luar negeri. Ia merasa terpanggil untuk menyelidiki kematian kakaknya. "Kamu nggak percaya cerita-cerita gaib, kan?" tanya kepala desa saat Niko meminta izin tinggal di rumah tua itu. "Saya nggak percaya, sampai saya lihat sendiri. Dan saya yakin, Rara tidak mati sia-sia. Saya mau cari tahu kenapa." Malam pertamanya di rumah itu, Niko menemukan sebuah surat tersembunyi di bawah lantai kamar Rara. Surat itu bertuliskan, "Nik, jika kamu baca ini, berarti aku gagal. Tapi kamu bisa mengakhiri semuanya. Jangan baca mantra apapun. Jangan buka peti kedua. Itu jebakan." Niko membeku. Peti kedua. Ia belum menemukan itu. Keesokan harinya, suara gamelan terdengar lirih dari arah hutan. Anak-anak kecil menangis dalam tidur mereka. Dan dari tanah yang retak di belakang rumah, uap hitam perlahan menyembul. Niko terbangun dengan keringat dingin. Dalam mimpinya, ia melihat sosok Rara mengenakan kain kafan berlumur darah, menunjuk ke arah ruang bawah tanah yang terkunci. Keesokan harinya, ia membongkar lantai kamar dan menemukan sebuah celah jalan menuju ruang bawah tanah yang tersembunyi. Dengan senter dan keris milik Rara, ia menyusuri tangga batu tua yang bau tanah dan anyir. Di ujung lorong, ia menemukan peti tua dengan ukiran huruf Jawa kuno. "Sing buka, kudu wani ilang nyawane." Tangannya bergetar saat membuka peti itu. Di dalamnya ada sebuah topeng kayu hitam dengan gigi taring, sebuah boneka jerami menusuk paku-paku besi, sebuah kitab dengan judul memudar, sesaji leluhur ireng. Ia membuka kitab itu dan membaca, "Pati iku ora pungkasan, tumindakmu nyambungake jagat loro, yen perjanjian dibatalke tanpa tumbal terakhir. Roh leluhurmu bakal ngoyak nganti tuntas." Tiba-tiba suara tangisan dan rintihan terdengar di sekeliling ruang bawah tanah. Bayangan-bayangan mengelilingi Niko. Salah satunya, wajahnya rusak dan penuh belatung, berkata, "Kowe keturunan terakhir, saiki gantimu." Niko berlari naik ke atas, tapi pintu tertutup sendiri. Keris di tangannya bergetar dan bersinar merah. Ia sadar, hanya ada 2 pilihan, mengorbankan dirinya atau orang lain. Di luar, suara gamelan berubah menjadi kidung mengerikan. "Sapa sing urip, kudu milih. Sapa sing ora milih, bakal digawa. Tumbalmu dudu sekedar daging. Tumbalmu nyawane, tresnane, lan utang leluhurmu." Dalam kekalutan, Niko teringat seorang anak kecil desa yang sering mengantarnya ke warung Bagas. Malam itu, Bagas menghilang. Warga desa gempar. Bagas ditemukan dalam kondisi tak sadar di hutan dengan tulisan di dadanya, "Tumimbal baline anak, amarga kesalahan sing diwarisne." Kepala desa mengumpulkan para tetua. Mereka sepakat memanggil dukun sinden dari lereng Merapi, Mbah Saroh, yang dikenal bisa menjembatani 2 dunia. Mbah Saroh datang dengan iring-iringan gamelan, dan langsung menuju rumah tua itu. Di sana, ia menyiapkan lingkaran sesaji dengan bunga 7 rupa, darah ayam cemani, dan tembang pemanggil. "Suko wening, kawulon dedonga. Sing saka peteng, bok, menawa krungu, iki cucumu, pengin nyuwun pangapunten. Wis wayahe mungkasi rantai dosa iki." Bayangan leluhur muncul, termasuk Mbah Surya Dirga. Ia berbisik, "Tumbal pungkasan kudu saka sing duweni warisan." Mbah Saroh menunjuk Niko, "Wektumu wis tekan, arep ngorbanake awakmu utawa kabeh desa iki." Niko menatap langit yang mulai mendung. Ia menggenggam keris itu erat-erat, lalu berkata pelan,
Aku siap, tapi satu syarat. Setelah ini, tak ada lagi perjanjian hitam. Bayangan mengangguk, guntur menggelegar, dan keris itu menusuk dirinya sendiri. Hujan deras mengguyur desa Kawi malam itu. Kilat menyambar, mengguncang tanah, seolah semesta ikut menyaksikan pengorbanan terakhir. Tubuh Niko tergeletak tak bernyawa di tengah lingkaran sesaji. Namun sesaat kemudian, api berwarna ungu menyala dari darahnya, membentuk huruf-huruf Jawa kuno yang menyatu ke dalam tanah. Wektu wis mari, kutuk wis dipun endapi. Nanging warisan peteng ora ilang, mung turu. Beberapa hari kemudian, desa mulai tenang. Bayangan-bayangan tak lagi terlihat, gamelan gaib tak terdengar, dan suara kidung sirna. Warga mulai membersihkan rumah tua itu. Pak Lurah memutuskan rumah itu akan dijadikan tempat ziarah dan pelajaran bagi generasi muda agar tidak tergoda pada kekuatan kelam. Namun, sesuatu tertinggal di ruang bawah tanah, kitab sesaji leluhur ireng. Entah bagaimana, kitab itu tetap utuh meski api ritual membakar sekelilingnya. Anak-anak yang bermain di sekitar rumah sering berkata mereka melihat sosok pria muda berdiri di jendela lantai 2. Diam, namun tersenyum. Mereka memanggilnya, Mas Niko. Epilog, mereka yang masih mengintai. Di malam ke-40 sejak pengorbanan Niko, seekor burung hantu hitam besar mendarat di atap rumah tua. Matanya menyala merah. Ia menatap ke arah hutan, lalu mengeluarkan suara parau. Durung rampung. Warisan peteng, wis nemokake pewaris anyar. Dan di luar desa, jauh di kota, seorang gadis bernama Intan, anak dari Ayu sang bidan yang dulu meninggal, terbangun dari mimpi buruk. Di tangannya, tercetak bekas luka berbentuk huruf Jawa,